Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim, Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan ini ada pertanyaan datang dari Pak Supandi. Ustadz, saya ingin bertanya, pada zaman sekarang banyak pengajian atau kelompok pengajian. Tiap-tiap kelompok mengaku kelompok dialah yang paling benar. Bagaimana cara sikap kita menentukan kelompok mana yang paling benar, yang wajib kita ikuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah sudah jelas, tiap-tiap kelompok pada zaman sekarang mengatakan kelompok dialah yang paling benar. Selain dari kelompok dia adalah salah, tidak wajib diikuti menurut pandangan dia. Nah, bagaimana pula bagaimana sikap kita menentukan yang mana yang benar atau yang salah? Tentu kita harus punya sikap dan harus kita miliki itu ada seperti neraca, ya, atau timbangan, atau pada kita sama dalam kejadian dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau ada orang mau menjual emas kepada kita, dia mengatakan emas itu 30 gram, yang jual emas 30 gram. Bagaimana kita? Apakah kita percaya langsung perkataan dia? Dia mengatakan 30 gram itu. Tahu kalau kita pergi ke kedai atau ke toko emas, yang mengatakan ada emas itu 30 gram. Apakah kita langsung percaya bahwa itu 30 gram? Tentu kita buktikan dengan alat pembuktinya atau neraca atau timbangan. Kita timbanglah emas itu. Seandainya emas itu 30 gram, berarti benarlah dia 30 gram. Seandainya emas itu tidak 30 gram, berarti salah itu emas yang dijualnya. Ataupun yang lain bisa kita bukti. Bahwa kita mau beli beras, orang tu mengatakan beras itu sebanyak 50 kilo. 50 kilo lah. Tak usah banyak-banyak. 50 kilo. Bagaimana buktinya? Beras itu 50 kilo. Apakah kita langsung percaya? Tentu tidak. Tentu beras itu kita timbang. Kena ada kilo di sana, ada timbangan atau neraca. Ya. Ukuran atau barometer namanya, ukuran juga. Kita timbanglah beras tersebut. Benarkah beras itu 50 kilo? Kalau benar beras itu kita timbang 50 kilo, berarti betul-betul lah yang disampaikannya itu benar. Begitu juga dalam kebenaran ini. Dalam kebenaran ini ada timbangannya juga. Ya, kebenaran itu ditimbang dengan kebenaran. Ada kebenaran, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 185. Dalam surah Al-Baqarah 185 dikatakan Allah Furqan. Al-Quran itu kata Allah Furqan. Nah, apa Furqan itu? Furqan itu artinya pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi kalau kita membuktikan apakah kelompok mana yang benar atau kelompok yang salah, kita uji, kita tes dengan Al-Quran. Kita adakan, kita ukur pada Al-Quran, apakah kelompok mana yang paling benar. Kalau seandainya ada kelompok yang tidak bertentangan Al-Quran, berarti itulah benar. Jadi kalau kelompok walaupun dia mengaku kelompok dia benar, bertentangan dengan Al-Quran, berarti dia tidak benar. Jadi begitu. Jangankan kelompok biasa seperti sekarang, ada yang mengaku ini dari tamat dari sini, dia katanya benar. Jangankan dia, sedangkan Nabi Muhammad saja menyampaikan
Ya, sebagaimana yang hadis diriwayatkan oleh dari Ayyub bin Rashid dari Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Shadiq alaihissalam. Beliau berkata, sebagaimana yang di hadis yang dikatakan oleh Nabi, malam yu'fa minal hadisil Quran fahuwa zakraf. Apabila hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu adalah pembohong. Jadi walaupun ada orang mengatakan hadis, tapi ternyata bertentangan Quran, itu pembohong kata Nabi. Walaupun dia mengatas nama Nabi katanya, walaupun dia menama atas Nabi, tapi bertentangan Quran, itu adalah suatu pembohong. Apalagi jemaah sekarang yang biasa-biasa saja mengaku dia benar. Kita seleksi dengan Quran. Benarkah? Bertentangan dengan Al-Quran? Kalau bertentangan dengan Quran, berarti tidak benar. Jadi yang benar itu apa? Cocokkan dengan Al-Quran. Apabila cocok dengan Al-Quran, itulah kelompok yang benar. Jadi gitu, ada ukurannya. Jadi semuanya ada ukuran, ada timbangannya. Mau benar, ada timbangannya. Sedangkan kita saja membuktikan berapa kilo berat saya. Tak bisa kita agak atau kita kira atau kita rasa-rasa. Tak bisa. Boleh kita mengatakan berat saya 100 kilo. Itu tak mungkin. Buktikan benar 100 kilo. Ambil timbangan. Ditimbang kita. Kalau seandainya 100 kilo, benarlah kita 100 kilo. Tapi kalau seandainya dalam timbang itu mengatakan kita 60 kilo, berarti yang benar 60 kilo. Jadi apa? Jadi ukuran kebenaran itu adalah timbangan atau neraca. Ya. Kita timbang dulu. Apakah yang sebenarnya benar? Apakah salah? Jadi bagaimana yang dikatakan Pak Subandi ini, ya Pak Subandi ya. Jadi Pak Subandi akan seleksi dia dengan Al-Quran. Bertentangan kelompok mana yang benar. Walaupun dia mengaku benar. Seleksi Al-Quran. Seandainya bertentangan Al-Quran, berarti kelompok itu salah. Seleksi lagi kelompok ini. Kalau seandainya benar menurut Quran, ikutilah dia. Begitu caranya. Jadi Pak Subandi sebagai bahan ukurannya, timbangannya adalah Quran. Bertentanganlah dengan Al-Quran. Kalau bertentangan Quran, berarti dia salah. Kelompoknya tidak benar. Walaupun dia mengaku benar, ternyata bertentangan Al-Quran, artinya dia tidak benar. Tidak wajib kita ikuti. Walaupun dia mengaku ulama. Bertentangan Al-Quran, tidak wajib kita ikuti. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Subandi mengerti cara memilih mana yang benar. Cara memilih yang benar, seleksilah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.